Hai, apa kabar kawan? Kita ketemu lagi. Salam sejahtera saja buat semuanya. Oke, masih di modul yang sama. Namun pertemuan kali ini akan saya coba jelaskan. Jadi dari bagian pertama, kedua, sekarang bagian ketiga. Ini akan membahas tentang menaikkan watt ya. Menaikkan watt dari ampli. Ini juga sering menjadi salah paham. Ada yang bilang untuk panelnya ditambah beberapa pasang. Apakah dengan begitu langsung wattnya naik? Tidak juga ya teman-teman. Untuk menaikkan watt dari ampli, langkah-langkahnya ya, ini untuk pemula. Kalau yang sudah paham ya bebas. Untuk pemula yang belum paham saja, pertama, kita itu harus menaikkan tegangan dari ampli itu sendiri. Itu wajib ya. Tegangannya harus dinaikkan setinggi-tingginya, semampunya untuk final ya. Bukan hanya tegangan, tapi ampernya harus mumpuni ya, sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tidak bisa terlepas dari itu ya teman-teman. Langsung kita tambah, misalkan kalau trafonya kecil, itu juga hanya akan membuat semakin kendor saja ya, semakin ngedrop. Untuk daya yang diperlukan kan ampere, jadi ampernya harus besar mencukupi dan tegangannya diusahakan semaksimal mungkin, semampunya TR lah. Namun sebelum itu dilakukan, yang wajib kalian pahami untuk pemula, untuk drift ya semacam ini kan ada tegangan yang diturunkan, dikasih sinar 15 volt ya, model apa saja lah, modul drift model apa saja, kalian pelajari skemanya dulu. Setiap bagian penurun tegangan kalian cek kembali. Oke, intinya di situ. Kalau kondisi seperti ini ya, ini kan tegangannya cuma 34 ya. Jadi ini di bawah 47 masih mampu. Kalau tiba-tiba kita naikkan di 50 atau bahkan 70, bahkan naik lagi, itu bagus, cuma beberapa menit saja ya teman-teman. Otomatis sendernya juga akan putus. Jadi di sini akan saya tunjukkan caranya. Oke, sebentar saya matikan dulu. Yang perlu kita siapkan adalah power supply. Jadi jangan keburu-buru pasang sunken ya, beberapa set ya. Yang kita perlukan adalah power supply dulu ya teman-teman. Cari power supply semampunya, mungkin 20 ampere atau berapa ke atas. Dan usahakan tegangannya setinggi-tingginya. Di sini saya akan mengganti power supply gacon ini dengan half brick. Jadi akan saya ganti dengan ini, rakitan yang sudah lama ini. Tapi tangguh, beberapa kali saya pakai untuk uji coba. Ini tegangannya kemarin nyampe sekitar 50-an ya
tergantung PLN-nya. Oke, power supply sudah saya siapkan. Kemudian sebelum kita koneksikan, wajib kita mengganti penurun tegangan ya. Kalau tegangan power supply-nya kurang tinggi, caranya kemarin di bagian pertama sudah saya tunjukkan. Jadi kita mengganti R, kita rendahkan nilai R-nya sehingga tegangan masuk ke IC meningkat. Kalau kita ingin menaikkan tegangan, jadi kebalikannya ya. Karena syaratnya untuk membuat watt besar itu tegangannya harus lebih tinggi, maka kita harus menaikkan nilai resistornya. Oke, resistornya dilepas, diganti nilainya lebih tinggi agar sinarnya tidak putus. Begitu ya teman-teman, untuk tegangan 50 volt kira-kira. Jadi R penurun tegangannya akan saya ganti dengan nilai 18K ya. Kalau ini kemarin nilainya sekitar 7 atau 8 ya, di paralel-paralel. Sekarang saya akan naikkan ke 18K 2 watt ya. Oh, 3 watt ini yang ada. Kemudian R56 ohm yang untuk penurun tegangan juga. Ini juga akan saya ganti ke 100 ohm. Jadi lebih amannya, hasil audionya akan lebih bagus. Bisa kalian ganti 100 ohm sampai 300 ohm ya. Semakin tinggi tegangan, nilainya ditambah. Jadi bagian pokok ini tadi harus diganti dulu ya teman-teman. Jadi R ini yang 56 2 watt diganti paling tidak 100 ohm ya, atau lebih besar sampai 300. Yang 2 kali 27K ini paralel, saya ganti dengan 18K. Hanya itu untuk mengantisipasi over tegangan ya. Caranya seperti ini teman-teman, agar tidak rusak. Jadi tidak serta-merta kita asal naikkan tegangan. Oke, seperti ini teman-teman. Ini hanya agar kalian jelas saja, hanya untuk contoh. Kalau sudah selesai dirapikan, kalau sudah paham. Oke, sekarang saatnya memindahkan power supply ke tegangan yang lebih tinggi. Oke kawan, ini semua sudah saya koneksikan.
Oke, tegangan inputnya 50 volt. Tegangan ke IC 14, ini artinya R-nya terlalu besar ya, kurang rendah. Tak jadi apa? Yang jelas ini tegangannya berarti mampu sekitar 60 voltan teman-teman. DCO beres. Biasnya juga tidak jauh berubah. Saat ini 470-an ya, 75. Dan masih menggunakan sepasang Sanken. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Andaikan kalian menambah Sanken tanpa mengganti trafo atau menaikkan tegangan, tetap ada keuntungannya tersendiri ya teman-teman. Keuntungannya adalah ketika kalian menggunakan sepasang misalkan panas, kalau kalian tambah TR panelnya otomatis menjadi dingin ya teman-teman. Itu sudah pasti, hanya saja kalau ampernya kurang mencukupi biasanya kendor. Dengan cara seperti itu watt tidak akan naik ya teman-teman, tidak akan naik, kalaupun naik hanya sedikit saja. Itu kalau tegangannya tidak dinaikkan. Jadi satu-satunya jalan adalah ketika kalian pengen menaikkan watt dari ampli, pertama adalah tegangan harus dinaikkan, dilipat gandakan kalau perlu. Selama ketika standby seperti ini, asal tidak panas, tidak ada yang panas sajalah, itu aman. Bias juga dicek, DCO dipastikan 0. Begitu teman-teman. Jadi untuk menaikkan watt ampli, ampernya harus diperbesar, tegangannya harus dilipat gandakan, ditambah TR final juga diperbanyak ya teman-teman. Yang paling penting adalah tegangan harus dinaikkan teman-teman. Walaupun hanya sepasang, kalau kalian naikkan tegangannya, wattnya juga akan berlipat. Tinggal menyesuaikan saja nanti. Oke, yang perlu lagi-lagi yang perlu diperhatikan adalah tegangan dan amper trafonya ya teman-teman. Syukur-syukur bisa menaikkan sampai 100 voltan. Asal tegangan biasnya kalian cek benar-benar maksimal di 450 lah. Biasanya tidak panas teman-teman, masih aman. Tapi kalau kalian asal menaikkan tegangan, biasanya akan panas dan jebol. Itu hanya karena tegangan biasnya tidak kalian cek dan DCO. Begitu share sederhana, tapi ini penting karena semakin besar ampli biayanya juga semakin mahal. Jadi harus hati-hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang hobi baru merakit. Caranya seperti itu ya. Kalian tonton dulu mulai pertama, kedua, dan ini bagian ketiga. Jadi langkah-langkah untuk merakit ampli yang benar itu seperti ini teman-teman. Langkah-langkahnya sudah saya bikinkan video. Baru setelah
cara merakit kita benar, mau memodif ke karakter apa, itu bebas. Tidak ada masalah ya. Yang penting amplinya itu sudah beres dulu. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Ketemu lagi dengan ide-ide video berikutnya.